Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini saya masih akan membahas tentang Google Classroom. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat materi dan juga membuat daftar hadir. Dan di video kali ini kita akan belajar membuat tugas untuk kita berikan kepada siswa dan sekaligus mencontohkan bagaimana tampilan tugas itu di akun siswa dan juga bagaimana siswa mengerjakan tugas. Kemudian nanti guru atau kita akan memberikan nilai untuk tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa kita. Baik, langsung kita akan lanjutkan dengan kelas kita yang sebelumnya, yaitu di kelas pendidikan agama Islam. Untuk membuat tugas, kita masuk ke tugas kelas, kemudian kita tambahkan dari menu buat atau tombol buat ini, pilih tugas. Yang pertama tugas ya. Kemudian kita masukkan judul tugas, misalkan tugas PAI atau tugas 1 PAI gitu ya. Kemudian petunjuk atau perintah tugasnya kita masukkan di sini. Misalkan saya buat perintah tugasnya seperti ini. Saya tinggal pastekan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa menyiapkan perintah tugasnya sebelum masuk ke Google Classroom. Bisa disiapkan di Microsoft Word atau di text editor lainnya. Dalam tugas ini saya membuat 5 pertanyaan, kemudian perintahnya adalah siswa harus menulis tangan jawabannya di kertas double folio, kemudian di scan atau di foto jawabannya dan kirimkan jawaban pada tugas ini. Nah, kalau kita ingin melampirkan sesuatu di tugas, kita bisa tambahkan dari tombol tambahkan di bawahnya. Kita bisa lampirkan file, lampirkan link, tampilkan dari Google Drive atau video dari YouTube. Atau kita akan membuat dokumen baru dengan Google Doc. Nah, tapi pada tugas kali ini saya tidak akan menambahkan lampiran apapun karena pertanyaan sudah cukup jelas dan bisa langsung dikerjakan oleh siswa nantinya. Pengaturan berikutnya adalah di sini seperti biasa, diperuntukkan kelas mana dan juga apakah semua siswa atau beberapa siswa saja. Kemudian di bagian poin ini kita isi dengan 100 misalkan ya. Kemudian tenggat waktu ini artinya batas waktu siswa boleh mengerjakan tugas. Misalkan waktunya saya tentukan tugas bisa dikerjakan sampai tanggal atau hari ini saja, besok saya contohkan sampai hari ini saja. Berarti masih tanggal 19. Kemudian waktunya itu sampai jam 2 misalkan, berarti 14.00 gitu. Berarti hari ini jam 14.00. Berarti setelah jam 2 nanti siswa sudah tidak bisa mengerjakan tugas ini. Kemudian apakah kita akan memasukkan ke dalam topik tertentu? Ya, kalau iya masukkan di sini. Misalkan di topik yang aku selalu dekat dengan Allah. Kemudian di bagian bawah itu ada rubrik. Nah, rubrik ini ya Bapak Ibu atau guru-guru pasti tahu rubrik ini apa. Ya, ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Namun pada tugas pertama ini kita tidak akan menggunakan rubrik. Nah, setelah kita atur semua di sini, di batas akhirnya sudah, maka kita bisa klik tugaskan atau mau dijadwalkan tugas ini akan muncul jam berapa nanti, misalkan jam 10 gitu ya. Yang jelas jadwal di sini harus lebih dulu dibandingkan batas akhirnya gitu. Jangan sampai melewati waktu ini, nanti ada peringatan. Oke ya. Sekarang saya klik tugaskan saja. Artinya setelah saya klik tugaskan, siswa langsung bisa melihat tugas ini. Nah, kalau mau disusun, tinggal seperti biasa tarik saja di bawah. Nah, begitu.
Itu tugas ya. Sebenarnya boleh saja kalau tugas ini kita kelompokkan, kita buat topik baru seperti di video sebelumnya, buat topik untuk tugas. Dan mungkin antara materi dan tugas ini sudah di lain jadwal, maka kita harus buat daftar hadirnya kembali ya. Oke, itu akan kita contohkan di video berikutnya, bagaimana membuat tugas dan juga membuat daftar hadirnya yang kedua ya. Sekarang kan daftar hadir baru satu ini. Nah, kalau tugas sudah kita buat, maka selanjutnya saya akan mencontohkan seperti apa tampilan di siswa. Nah, untuk siswa saya menggunakan Google Chrome ya. Nah, di sini ini saya menggunakan akun siswa e-learning ya. Jadi ini namanya nanti siswa e-learning, dan kita masuk ke kelas. Nah, di sini ada tugas ya, ada tugas 1 PAI, batas waktunya jam 14.00 atau jam 2 siang nanti. Nah, kita bisa klik di sini untuk melihatnya, atau di sini ada juga notifikasi Hari Aspriono memposting tugas baru, atau dari sini juga bisa. Nah, sehingga muncul tugasnya di sini. Terserah mau diklik dari mana. Nah, sekarang siswa akan mengerjakan tugas, berarti siswa mengklik di sini. Kemudian ini perintah tugasnya. Nah, kalau mau melihat mengerjakannya, maka harus diklik lihat tugas, dan disinilah siswa mengupload scan jawaban atau foto jawabannya. Jadi setelah siswa menulis nanti di kertas double folio, kemudian siswa akan mengumpulkan tugasnya melalui ini, tambah atau buat gitu. Kemudian kalau siswa ingin mungkin bertanya, ada tugas yang kurang jelas, siswa bisa menulis komentar di sini. Ya. Sekarang saya contohkan kalau siswa mengumpulkan tugas. Jadi tambah atau buat. Nah, kalau sudah difoto, sudah disiapkan, klik file. Nah, cari di komputer kita. Misalkan tugasnya saya akan kumpulkan yang mana nih? Saya cari contoh gambar saja ya. Ya, ini saja misalkan. Contohnya ini adalah foto tugas dari siswa, kemudian open. Oke, siswa dapat mengklik tombol upload. Tunggu proses uploadnya selesai. Oke, ini sedang memproses. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa informasikan ke siswa ketika sudah mengupload tugas, maka harus mengklik tombol serahkan. Kemudian klik serahkan. Oke, kalau seperti ini berarti siswa sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, kalau siswa kembali ke sini, nah di sini ya, tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Kalau kita lihat di tugas kelas, ya di sini ya masih ada, tapi statusnya adalah diserahkan. Oke. Sekarang bagaimana guru memberikan nilai untuk tugas siswa. Nah, ini kita kembali ke guru. Ya, ini tampilan guru ya di Firefox. Oke, dari awal sini kita bisa melihat di tugas ini, atau dengan mengklik ini, atau dari sini sama, klik ini juga nyampe ke tugas ya, gitu ya. Informasi yang ditampilkan adalah di sini ada daftar siswanya. Di sini ada kategori diserahkan, dan ini ada satu siswa yang sudah menyerahkan tugas dan ada satu siswa yang belum menyerahkan tugas. Untuk memberikan nilai untuk siswa yang sudah menyerahkan tugas, maka kita tinggal klik di sini. Tinggal klik di namanya, atau kita bisa klik juga di tugasnya di sini. Sekarang klik di nama, klik. Nah, ini tugasnya, dan kita bisa lihat dengan cara mengklik filenya ini. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman baru. Di sini menampilkan kiriman tugas, file kiriman dari siswa. Kita bisa koreksi di sini, kita bisa cek apakah jawabannya benar atau masih ada yang salah dan sebagainya. Kemudian untuk memberikan penilaian, kita tinggal klik di sini
sebelah kanan ada nilai. Nah, misalkan tugasnya dapat nilai 90, ketik 90 di situ. Oke. Kalau misalkan mau diberikan komentar, tugas sudah bagus misalkan ya. Sudah bagus. Tingkatkan lagi belajarnya dan tetap semangat. Ya, gitu misalkan ya. Kemudian kita klik posting. Berarti ini memposting komentar kita ini, posting. Dan postingan ini hanya bisa dilihat oleh siswa yang bersangkutan. Jadi siswa e-learning ini. Nilai sudah, berikutnya kita kembalikan supaya siswa bisa melihat hasil tugasnya. Kita klik kembalikan. Kembalikan ya. Oke. Proses penilaian ini sudah selesai. Kita bisa tutup tab ini, kita kembali ke kelas ini. Sebenarnya kalaupun kita tidak klik kembalikan tadi, itu nilai sudah tersimpan, tapi kita bisa mengembalikannya dari sini nantinya. Kita bisa klik ya. Tapi karena ini sudah dikembalikan, maka tombolnya sudah nggak aktif lagi. Jadi kita bisa mengembalikan nilai tugas itu dengan sekaligus banyak di sini. Ya. Kalau ini nggak, oh ya ini yang ditugaskan ini ya. Nah, ini kan juga sudah dinilai, jadi nggak bisa, sudah dikembalikan, maka tombolnya nggak aktif. Jadi semua tugas yang sudah dinilai, nanti ada berapapun siswa di sini, kalau diklik di sini, maka semua akan terchecklist dan kita bisa kembalikan sekaligus. Seperti itu kira-kira. Dan untuk siswanya, untuk melihat tugas, melihat nilainya, ya mereka bisa klik lagi atau di reload lah ya. Reload ini karena memang kita sudah berada di halaman ini. Kalau siswa login di lain waktu ya nggak perlu di reload lagi, nilainya sudah ada. Nah, mereka bisa klik tugasnya dari sini, klik tugas ya. Ini kan statusnya dinilai ya. Untuk melihat nilainya tinggal klik lihat tugas. Nah, nilainya berapa bisa dilihat di sini ya. Yang ini 90, itulah nilai tugas siswa 90. Misalkan mau dikasih komentar, terima kasih. Kalau ini komentar umum ya untuk pertanyaan. Kalau mau komentar pribadi ke gurunya ya ke sini, satu pesan pribadi kan. Tugas sudah bagus, misalkan terima kasih Pak gitu ya, kirim ya. Ini komentar guru tadi. Seperti itu Bapak Ibu untuk di siswanya ya. Kemudian di guru ini kalau dicek nilai ini sudah ada ya. Ini tugas PHI nya nilai 90, daftar hadir hari ini, checklist ya. Nah, seperti itu nanti. Ini karena Hari Astronomi belum mengumpulkan tugas dan juga daftar hadirnya nggak diisi ya, maka nilai tugasnya juga belum ada ya. Atau saya akan contohkan masuk sebagai Hari Aspriono itu dan mengerjakan tugas lagi begini. Saya ganti akun lah ya, pakai yang Dado Ngawu ini. Oke, saya sekarang sudah masuk sebagai siswa dengan nama yang sama dengan saya, Hari Aspriono, tapi emailnya beda ya. Nah, di sini masih ada tugas dan daftar hadir. Kita lihat nih, daftar hadirnya itu boleh diisi tadi malam jam 00.30 atau setengah 1 malam tadi. Kalau kita klik ya, kita coba hadir gitu ya, serahkan. Oke, ini kan udah lewat nih, udah lewat jamnya ya, lewat waktunya. Sekarang kita kembali ke sini, kita kerjakan tugas ini. Oke, tugasnya kita kerjakan. Misalkan saya akan kirim file, upload ya, cari upload yang ini misalkan, atau yang ini saja contoh nih ya.
Oke, saya serahkan. Ya, sudah selesai ya. Kemudian kita cek di guru. Kita lihat dulu nilainya. Nah, di sini terlihat ya, kalau siswa itu terlambat mengisi absen, maka di sini ada keterangan selesai terlambat gitu ya. Diserahkan tapi terlambat. Nah, untuk tugas ya kita kembali ke tugas kelas. Tugas PAI. Ini diserahkan 1, yang sudah dinilai 1. Kita lihat lagi tugasnya. Nah, berarti ada yang diserahkan 1 ya. Nah, si Hari Aspriono ini kita bisa nilai, klik. Kemudian kita lihat tugasnya. Ya, cek hasil tugasnya di sini. Kasih nilainya misalkan 75. Komentarnya lain kali tugasnya harus lebih baik dan jangan telat absen. Gitu ya. Kirim. Kalau sudah, kembalikan. Ya, begitulah seorang guru memberikan nilai tugas untuk siswanya. Nah, ini kan sudah selesai semua. Sudah kita nilai 2 orang, dan sekarang kalau siswanya mau melihat, nah, di sini ya. Nah, nilainya kelihatan ya, nilainya 75. Lain kali tugasnya harus lebih baik dan jangan telat absen. Ya, siap Pak, maaf ya, kemarin masih di kebun. Nah, misalkan. Oke, begitulah siswanya mengerjakan dan melihat nilai tugasnya. Ini dari sisi siswa, dan kembali ke guru. Ini tampilan gurunya. Kalau dilihat nilainya sekarang seperti ini. Jadi tugas 1 oke, nilainya 75 si Hari Aspriono. Siswa e-learningnya nilainya 90 dan absennya tepat waktu, dan ini terlambat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu cara membuat tugas yang sederhana. Siswa mengupload hasil tugasnya dan kita bisa memberikan nilainya. Nah, terkait rubrik yang ada di tugas tadi, kita akan bahas di video yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi yang suka video ini ya di like. Dan untuk mendapatkan notifikasi video baru kami, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.